Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian beserta keluarga sehat selalu ya. Selamat datang di channel Riza Fatma. Kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Pelajaran 9, Ayo sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama ya teman. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.11, yaitu memahami tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, kita mengerti tentang pengertian sholat tarawih. Yang kedua, kita memahami bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Yang ketiga, kita bisa mengetahui keutamaan pelaksanaan dari sholat tarawih. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran, meliputi pengertian, tata cara, dan manfaat. Yang pertama, tentang pengertian sholat tarawih ya teman. Sholat tarawih, kata tarawih itu berasal dari bahasa Arab tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja ya. Sholat ini sangat dianjurkan, artinya sunnah muakkad, dan boleh dikerjakan secara sendiri maupun secara berjamaah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Bagaimanakah caranya? Yuk kita simak. Cara mengerjakan sholat tarawih. Teman-teman, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa, seperti yang lainnya ya, yaitu 2 rakaat seperti itu. Namun yang membedakan adalah niatnya. Nah, sholat tarawih ini dikerjakan dengan 2 rakaat, 1 kali salam, namun jumlah kesemuanya bisa 8 rakaat atau 20 rakaat. Silahkan teman-teman memilih mau melaksanakan yang mana. Setelah selesai melaksanakan sholat tarawih, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat, dan juga pelaksanaan sholat witir itu sama, 2 rakaat, 1 kali salam. Sholat tarawih, di sini akan saya jelaskan mengenai jumlah rakaat serta pelaksanaannya ya. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih bisa dikerjakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat, tergantung teman-teman mau memilih yang mana. Setelah selesai, kemudian ditutup dengan sholat witir dengan bilangan rakaat yang ganjil. Namun biasanya sholat witir itu dilaksanakan 3 rakaat ya, yaitu 2 kali rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Nah, bagaimana pelaksanaan sholat tarawih? Sebaiknya sendiri atau berjamaah? Boleh dikerjakan secara sendiri atau berjamaah. Namun teman-teman, lebih baik dilakukan secara berjamaah ya, karena di situ banyak sekali manfaatnya dan juga pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana niat sholat tarawih itu teman? Apakah teman-teman sudah hafal semuanya? Sebentar lagi bulan Ramadan loh. Ayo kita hafalkan bersama ya teman. Nah, ini dia lafadz niat sholat tarawih. Mari kita baca bersama-sama. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya ya teman-teman. Jadi syaratnya teman-teman melaksanakan sholat tarawih itu, teman-teman harus sholat isya dulu. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat sunnah tarawih.
Nah, sholat tarawih itu lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa? Karena banyak sekali manfaatnya ya. Selain mendapatkan pahala 27 derajat, di situ kita bisa bertemu tetangga, saudara, teman-teman, sehingga dapat mempererat tali silaturahim. Selanjutnya, sholat tarawih dilaksanakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah, bagaimana urutannya melaksanakan sholat tarawih? Yang pertama, membaca niat sholat tarawih seperti yang dibaca sebelumnya tadi ya. Setelah itu, melaksanakan sholat tarawih dengan 2 rakaat 1 salam. Setelah selesai sholat tarawihnya, kemudian teman-teman melaksanakan sholat witir dengan jumlah rakaat ganjil. Boleh 1 atau 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih. Apa saja ya? Keutamaan sholat tarawih itu sangat banyak. Namun di sini saya tuliskan 4 saja. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Ketika kita berjamaah bersama-sama di masjid, maka kita akan bertemu saudara-saudara, tetangga, dan teman kita. Nah, di situ kita dapat mempererat silaturahmi kita. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bagaimana pengertian, pelaksanaan, serta keutamaan dari sholat tarawih, mari kita laksanakan sholat tarawih ketika nanti di bulan Ramadan dengan tertib, dengan penuh semangat. Ya. Baik teman, sekarang kita berpindah ke topik yaitu tentang tadarus Al-Quran. Apakah teman-teman hari ini sudah membaca Al-Quran? Semoga sudah ya, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, namun diistiqomahkan. Yuk kita pelajari bersama tentang tadarus Al-Quran. Pengertian tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Bagaimana tata cara tadarus Al-Quran yang baik? Nah, di sini ada tata caranya ya teman. Tidak langsung kita mengambil Al-Quran, membaca, dan mempelajarinya. Namun ada tata cara yang baik supaya ibadah kita dalam tadarus Al-Quran itu diterima oleh Allah dan juga kita memiliki adab terhadap Al-Quran itu. Yang pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Jadi ketika kita memegang Al-Quran, maka keadaan kita adalah saat suci ya. Kemudian yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz itu bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan basmalah bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian yang ketiga, kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih, ya, di tempat yang suci. Kemudian yang keempat, saat tadarus Al-Quran, kita berbusana yang bersih dan menutup aurat. Yang kelima, dianjurkan menghadap ke kiblat. Dan yang keenam, ketika membaca tadarus Al-Quran itu kita harus membaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa, kemudian menggunakan suara yang sedang, tidak terlalu keras, dan juga tidak sambil bersenda gurau. Itu ya teman, tata cara tadarus yang baik. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Boleh kita membaca sendiri ya teman, tapi alangkah baiknya ketika kita masih terbata-bata, ketika kita masih belum lancar, sambil dibimbing oleh orang tua ataupun oleh guru kita, Ustadz Ustazah di rumah.
supaya bacaan kita lebih baik, tajwidnya benar, ya, dan juga ada yang mengingatkan ketika kita membacanya salah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat tadarus Al-Quran. Teman-teman, tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain, yuk kita simak. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, ketika kita selalu tadarus Al-Quran secara istiqomah, maka bacaan kita akan lancar, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih dalam membaca Al-Quran dan kita semakin cinta kepada Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita bisa mengetahui terjemahan, asbabun nuzulnya, maka ilmu kita akan bertambah tentang isi Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir, kita akan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Baik teman-teman, materi kita sudah selesai ya, pembahasan tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Saya berharap semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dilaksanakan nanti ketika bulan Ramadan. Teman-teman semua istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih, serta mulai hari ini teman-teman istiqomah untuk tadarus Al-Quran. Semangat teman-teman! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.